Saat Barcelona membangun serangan, bola itu sering diarahkan ke posisi Rafinha yang masuk ke dalam mengikat fullback kanan Real Madrid Lucas Vázquez di sisi kelebaran sebelah kiri dari Barcelona mendapatkan space, dan itu coba dimanfaatkan oleh Gerard Martin. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor akhir 3-2 di final Copa del Rey. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1, pun termasuk Real Madrid di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Pada fase penyerangan, Barcelona pun akan menempatkan posisi Rafinha cenderung bermain lebih dalam, kemudian menjaga sisi kelebaran sebelah kiri ada Gerard Martin. Template attacking-nya persis seperti yang sudah kita ulas di video-video sebelumnya untuk Barcelona. Dani Olmo akan berada di sini, Lamine Yamal menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, Frenkie de Jong ditugaskan sebagai holding midfielder, dan Pedri ya perannya sebagai koneksi lah ya, ketika Barcelona membangun serangan dari belakang, tengah menuju ke depan kawan-kawan. Kemudian untuk posisi belakang rest defense yang dibentuk Barca, Konde di sini, Kubarsi, Inigo Martinez. Nah, dari sisi Real Madrid, mereka pun akan menyesuaikan dengan bentuk posisi yang dimainkan oleh Barcelona. Bellingham akan menjaga pergerakan Frenkie de Jong, Ceballos akan di sini, Valverde akan menjaga juga pergerakan dari Pedri, Rodrigo akan di sini, Vinicius akan turun kawan-kawan. Nah, Tchouaméni nomor 14 ini sering mengikuti Dani Olmo seperti ini. Nah, tak sedikit Tchouaméni pun kadang beririsan dengan 4 pemain bertahan dari Real Madrid. Kenapa itu terjadi? Karena Dani Olmo semakin dekat dia ke jantung pertahanan dari Real Madrid, Tchouaméni pun langsung masuk ke belakang. Oke, kita kembalikan dulu Tchouaméni sebagai holding yang dimiliki Real Madrid, Dani Olmo berada di sisi ini. Nah, salah satu sisi yang gemar dimanfaatkan oleh Barcelona pada fase membangun serangan, Inigo menguasai bola itu diarahkan ke posisi Rafinha. Nah, ketika bola ini diarahkan ke Rafinha, menarik itu perhatian dari Vázquez ke dalam. Ketika tertarik di sektor kelebaran sebelah kiri bagi Barcelona, coba diekspos oleh Gerard Martin. Di awal-awal pertandingan, Rodrigo pun tidak adekuat ya untuk membantu defensif Lucas Vázquez. Nah, tetapi Gerard Martin attacking-nya ya tidak lebih baik lah untuk saat ini dari apa yang ditampilkan oleh Balde. Cenderung pada saat Gerard Martin mendapatkan bola itu dibalikkan lagi ke belakang, atau passing-passing yang dilakukan Gerard Martin ya passing yang aman lah, tidak ada passing yang beresiko. Nah, di momen itu butuh Rafinha, sosok yang memang benar-benar yang menjaga sisi kelebaran ini jago attacking-nya. Bagi Balde, ia pun kan melewati fase-fase, sempat Balde pun nggak form itu nilai attacking-nya, tetapi ketika terus diberi kesempatan bermain, Balde pun paham bagaimana keinginan yang ditumpahkan oleh Hansi Flick. Ya, kita lihat aja bagaimana Gerard Martin ini ketika terus-menerus diberi kesempatan, apa bisa setidaknya menyamai apa yang sudah pernah ditorehkan oleh Balde. Tetapi kalau kita bicara case Gerard Martin di pertandingan ini, nggak begitu sensasional nilai attacking-nya ketika serangan dilakukan Barca lewat sektor sebelah kiri kawan-kawan. Nah, Ferran Torres pun pergerakannya luar biasa. Nah, ini harus aku apresiasi kawan-kawan. Ia membuka ruang, contoh seperti ini kawan-kawan, ketika Rafinha ditempel ataupun ditutup jalur passingnya dengan pergerakan mundur Rodrigo, nah Ferran Torres pun ikut aktif untuk menciptakan opsi passing, karena Tchouaméni ini tidak akan fokus ke Ferran, dia akan lebih fokus ke Dani Olmo. Jadi dapat space, Inigo langsung ke Ferran Torres. Di atas lapangan ini bisa kita lihat fase build up yang dilakukan oleh Barcelona. Rafinha masuk ke dalam, Vázquez terikat itu ke posisinya Rafinha. Nah, di sektor kelebaran sebelah kiri udah siap disusupi oleh Gerard Martin kawan-kawan. Nah, di momen ini langsung ketika bola diarahkan Inigo ke Rafinha di awal pertandingan kawan-kawan, langsung ditutup jalur passing Rafinha sehingga tidak mampu langsung secara cepat melakukan progresi pas kawan-kawan. Nah, ini momen diulangi oleh Barcelona ketika Rafinha masuk lebih ke dalam mengikat Lucas Vázquez kawan-kawan, kemudian di sektor kelebaran sebelah kiri sudah bergerak Gerard Martin, dan Pedri pun mengarahkan bola ke sisi tersebut.
kemudian menarik itu pergerakan dari Vazquez. Nah, di sini Gerard Martin memberikan bola ke Ferran Torres yang bergerak di antar lini, dibantu juga dengan gerakan Rafinha untuk menarik perhatian dari pemain bertahan Real Madrid, kawan-kawan. Nah, ini proses yang sama dilakukan oleh Barcelona ketika tanpa bola. Real Madrid gunakan shape 4-1-4-1, jelas ya. Vinicius sebagai striker tunggal di depan, Frenkie de Jong dijaga oleh Bellingham, Valverde dijaga oleh Pedri. Nah, Inigo memberikan progresi, mengikat Vazquez untuk keluar dari posisinya, sehingga di sektor kelebaran sebelah kiri dari Barcelona tentu akan mendapatkan space, dan itulah dimanfaatkan oleh Gerard Martin. Tetapi eksekusi akhir, keputusan yang diambil oleh Gerard Martin pun tidak bertenaga. Jika kita compare di pertandingan-pertandingan ada Balde, ada momen seperti yang didapatkan oleh Gerard Martin tersebut. Pendekatan Balde salah satunya berani, ia bermain 1 lawan 1. Nah, kalau Gerard Martin ini ya 1 lawan 1-nya tidak begitu agresif lah. Jadi ketika kita melakukan penyerangan dari sektor sebelah kiri, Gerard Martin pun ragu-ragu untuk duel 1 lawan 1, terdelay itu bola. Ketika terdelay itu bola, membuat bentuk pertahanan yang dimiliki oleh Real Madrid bisa terstruktur lagi, membuat nggak ada muncul space, maka pemain Barcelona pun ya perlu lagi mengulangi 1-2 sentuhan dalam membongkar pertahanan dari Real Madrid. Nah, ini proses gol yang dimiliki oleh Barcelona di saat Bellingham bolanya berhasil dipatahkan oleh Cubarsí, dan langsung Pedri sebagai konektor antara lini tengah menuju lini depan memberikan bola tersebut ke sisi dari Yamal, dan Garcia fullback sebelah kiri dari Real Madrid auto possession. Kenapa? Karena sebelumnya Bellingham sedang fase penyerangan bagi Real Madrid. Tentu pemain-pemain lain pun dalam keadaan mencoba spread out, menyebar, kawan-kawan. Nah, disitulah dibaca situasinya dengan baik oleh Pedri. Lamine Yamal pun secara prima lewat lari yang ia lakukan berhasil mendapatkan bola, kawan-kawan. Nah, di sini Valverde yang ditugaskan sejak awal menutup, menjaga Pedri, tentu tidak siaga dirinya. Ia harus melakukan covering terhadap pergerakan Dani Olmo. Makanya Valverde masuk itu ke dalam. Nah, ketika Valverde masuk itu ke dalam, membuat muncul space di sektor tengah bagi Real Madrid, dan itulah yang disusupi Pedri. Di momen gol yang didapat oleh Pedri itu ada andil lambannya sektor depan dari Real Madrid pun secara spesifik Bellingham untuk membantu pertahanan. Ketika Bellingham sudah salah passing, dia pegang kepala aja, ya udah. Secara individu defensif yang dimiliki oleh pemain Real Madrid pun memang menjadi sorotan sih. Rodrigo, Bellingham, ya kan. Defensif ini kan harus bekerja sama juga, nggak bisa hanya mengandalkan 1-2 pemain di atas lapangan. Kemudian diulangi oleh Barcelona kembali ketika mengarahkan bola tersebut ke Rafinha. Gerard Martin menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, dan di sini tendangan dilakukan oleh Rafinha. Lalu di babak kedua, Barcelona pun beberapa momen melakukan permainan bypass melewati press dari Real Madrid. Dari sini Gerard Martin langsung memberikan bola ke sektor depan. Nah, Tchouaméni sejak awal sudah kita katakan ditugaskan untuk mengantisipasi Dani Olmo. Nah, di momen ini Tchouaméni tidak prima headingnya, kawan-kawan, membuat Ferran Torres berhasil mendapatkan bola. Ferran pun pada edisi pertandingan ini bisa menahan banyak bola yang dimiliki oleh Barcelona, dan terciptalah sebuah unggul jumlah 3 versus 2. Dani Olmo lepas dari penjagaan Tchouaméni, tetapi eksekusi akhir yang dimiliki oleh Barcelona di kala sudah unggul orang tidak prima dimanfaatkan oleh Rafinha. Ini pun hal serupa, permainan direct langsung dilakukan oleh Barcelona menuju ke sektor depan. Dani Olmo lepas dari penjagaan dari Tchouaméni, kawan-kawan, kemudian Ferran Torres membuka ataupun menciptakan supporting, dan Rafinha lagi tidak presisi dalam melakukan sebuah yang namanya tendangan. Nah, jika kita bicara spesifik terhadap Ferran Torres pun saat bangunan serangan dilakukan oleh Barcelona, ia kerap sebagai opsi passing bagi rekan-rekannya, kawan-kawan. Nah, di sini Federico fokus ke Pedri, Bellingham ke Frenkie de Jong, Dani Olmo lihat diikat terus-menerus oleh Tchouaméni. Jadi ya, Inigo mendapatkan sisi progresi dari apa yang dilakukan oleh Ferran Torres itu sendiri. Ya, Ferran Torres butuh ini, aku rasa, terus diberi kesempatan bermain. Sepertinya ada hal-hal spesial aja dari beberapa momen pertandingan kebelakangan ini ditampilkan oleh Ferran Torres. Ya, pada akhirnya skeptisnya beberapa pihak terhadap Ferran Torres membuat Ferran Torres pun selalu
dibayang-bayangi oleh jagonya Lewandowski, ya jago Lewandowski, ataupun dianggap lebih bagus lah striker dimanapun itu ketimbang Ferran Torres. Nah, lalu dari sisi Real Madrid, mereka pun sebenarnya kesulitan dalam bermain secara kolektif, dan proses gol pertama dari Real Madrid pun dari situasi bola mati. Mbappe dimasukkan, kawan-kawan berhasil langsung memberikan perbedaan, dan termasuk proses gol kedua Real Madrid dari situasi bola mati. Sebenarnya pemain Barcelona sudah ditugaskan dengan jelas siapa yang harus mereka tandai, tetapi Koundé kawan-kawan yang ditugaskan untuk menandai Tchouaméni tidak on position, membuat Tchouaméni pun dengan mudah menciptakan gol. Dalam rentang 1 minggu terakhir, ya kurang lebih lah ya, ini momen menunjukkan buruknya sisi defensif Koundé lewat duel udara. Kita diingatkan dengan proses gol striker Dortmund, Guirassy. Di situ Koundé juga hanya menonton bola, padahal Koundé sudah ditugaskan untuk melakukan yang namanya man to man. Ya, tentu ini menjadi bahan evaluasi ya. Terlepas memang Koundé pun ketika bermain dengan open play bukan duel udara kerap memberikan sesuatu yang istimewa, dan itu juga diapresiat oleh Hansi Flick, dan Koundé menciptakan gol ketiga kemenangan Barca itu poin plus lah ya. Nah, ini proses ketika gol kedua yang didapatkan oleh Barcelona, bola sapuan yang dilakukan oleh pemain Real Madrid jatuh ke Cubarsí, langsung diberikan ke posisi Fermin Lopez, dan di sini Lamine Yamal dengan cepat meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan dari Real Madrid, dan Ferran Torres membuka ruang, berhasil ciptakan gol. Nah, untuk Real Madrid di sektor fullback sebelah kirinya, aku rasa setelah Mendy mengalami cedera, mengalami ya ketidaksulitan lah ya untuk bisa menyulitkan Lamine Yamal itu sendiri. 1 lawan 1 yang dimiliki Lamine Yamal, lebih pede lah dia nih untuk mengobrak-abrik. Dan proses gol ketiga yang dimiliki oleh Barcelona, ini kesalahan passing yang dilakukan pemain Real Madrid, yaitu Luka Modric, dan bola tersebut jatuh ke kaki dari Koundé. Koundé melakukan sebuah tendangan yang sangat amat terukur. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, secara permainan Barcelona sebenarnya sudah rapi, sudah apik, dan ketika mereka mendominasi permainan, sayangnya ya mereka tidak bisa langsung kill the game. Ada peluang misalnya mereka unggul jumlah pemain pada fase attacking, itu nggak bisa dimanfaatkan. Kurang klinis lah aku pikir kawan-kawan, membuat akhirnya pertandingan ini harus dengan ekstra kerja keras ditampilkan oleh pemain-pemain Barcelona. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar.